Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat tahun baru 1444 Hijriah. Jadi kita sudah 1444 tahun sejak hijrahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah Al-Mukarramah kepada Madinah Al-Munawwarah. Siapa yang menetapkan kalender hijrah ini, Pak? Sayyidina Umar Ibn Khattab. Kalau nama-nama bulan, nama-nama hari itu sudah ada sejak awal diciptakan alam semesta. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ini nama-nama hari itu jumlahnya bulan ada 12 plus nama-namanya plus di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 4 bulan mulia. Niku pun cek langit bumi diciptakan. 4 bulan haram niku napa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Yang paling mulia Muharram sekarang, sehingga disebut Syahrullah, bulannya Allah. Puasa 1 hari bulan ini seperti 30 hari di bulan lain. Janjane ini Jawi istana nih. Ada yang nggak paham bahasa Jawa? Semua paham. Semua paham ya? Mbak Sabar nggak paham. Sebetulnya niku pertolongan Allah niku kalau dilihat layaknya, kapan sih layaknya datang pertolongan Allah? Nggih bulan apa saja, hari apa saja nggih layak mawon. Pantas saja untuk datang pertolongan Allah di hari-hari itu atau bulan-bulan itu. Tapi sejarah membuktikan pertolongan-pertolongan besar yang datang kepada umat nabi-nabi terdahulu sampai umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kok dugine bulan Muharram. Sering sudah kita dengar Nabi Adam diterima taubatnya, Nabi Idris diangkat makanan aliyah di tempat yang tinggi di sisi Allah, Nabi Nuh selamat dari banjir bandang, Nabi Ibrahim selamat dari apinya Namrud, Nabi Musa selamat dari Fir'aun, Nabi Ayub sembuh dari sakit, Nabi Sulaiman mendapatkan kembali kerajaannya. Niku bulan Muharram. Wadah malih ta sik. Bulan ini ada apa di bulan ini? Pertanyaannya, ada apa di bulan Muharram? Ini memang bulan pilihan. Maka para ulama kita mengajarkan kita ini doa tawasul di bulan ini. Doa memakai susunan tawasul. Ya Allah, sebagaimana Engkau kasih, ini mau lho sing nabi-nabi ini jangan sebutkan kalau doa. Ya Allah, Nabi Adam Engkau terima tobatnya di bulan ini, Nabi Ibrahim begini, Nabi Yunus begini, Nabi Muhammad dapat janji
Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar di bulan ini. Maka sebagaimana engkau berikan kepada orang-orang soleh terdahulu macam-macam pertolongan besar, macam-macam nikmat besar, maka berikan juga kepada kami. Namanya doa tawasul. Istimewa temboro bulan Muharram insyaallah. Mungkin juga sukses besar. Amin amin. Ya Allah, sebagaimana Engkau beri pertolongan besar pada hamba-Mu yang soleh terdahulu, jadikan istimewa kami nanti asbab hidayah besar pula. Amin amin. Tanggal berapa Pak? 25, 26 hari Kamis Jumat. 2 hari saja, 7 kali makan. Ini halakoh yang hikmat-hikmat itu 7 kali makan dibagi. Doa tawasul itu penting ini Pak. Makna doa kita ini akan jadi lebih tinggi manakala kita sisipkan tawasul di doa kita. Kita lanjutkan muamalah bab suluh perdamaian. Halaman 370. Benten kitab ini. Suluh perdamaian. Tak lasmin berarti ketinggal ini. Biasanya yang baca Pak Lasmin sing sinten ya. Enggak sabar. Pasal baru perdamaian. Suluh gitu. Dari awal. Pasal pasal menjelaskan tentang suluh atau perdamaian. Kata suluh menurut bahasa artinya memutus perselisihan atau perdamaian. Sedangkan menurut syarak ialah suatu bentuk akad yang dapat menyelesaikan perselisihan atau pertengkaran. Akad suluh perdamaian dihukumi sah beserta adanya ikrar atau pengakuan, yakni pengakuan orang yang didakwa dalam putusan harta, dan putusan harta suatu perkara yang jelas. Demikian pula sah suatu akad damai terhadap sesuatu yang dapat mendatangkan harta, seperti orang yang punya hak kisah atas diri seseorang. Kemudian mereka berdamai dengan minta ganti harta melalui perkataan perdamaian. Maka suluh perdamaian ini hukumnya sah, atau dengan perkataan membeli, maka hukumnya tidak sah. Akad suluh dibagi menjadi 2 macam, yaitu suluh ibrah dan suluh muawadah. Suluh ibrah yaitu suatu bentuk perdamaian di mana seseorang yang bertakwa telah bersedia mengurangi dari hartanya, yaitu suatu bentuk perdamaian di mana seseorang yang mendakwa telah bersedia mengurangi dari haknya berupa menghilangkan atas sebagainya. Ketika orang tersebut melakukan perdamaian uang sebanyak Rp1.000 yang berada di dalam tanggungan seseorang dengan mengurangi Rp500 dari Rp1.000, seakan-akan dia berkata kepada orang yang menyelenggarkan, berilah aku Rp500 saja dan aku membebaskan kepadamu Rp500.
Tidak sah mengutangkan akad suluh dengan menggantungkan. Tidak sah menggantungkan akad suluh dengan maksud suluh hibah atas sebuah syarat seperti ucapannya, jika telah datang awal bulan maka aku akan berdamai denganmu. Suluh muawadah ialah perpindahnya seseorang dari haknya kepada hak yang lain, seperti pendakwaan seseorang terhadap sebuah rumah atau separuhnya atas orang yang didakwa, dan terdakwa telah ikrar atau menyatakan terhadap hal tersebut, yang kemudian pendakwa berdamai dengan terdakwa tentang masalah rumah itu diganti dengan benda yang kelihatan seperti pakaian, maka suluh itu hukumnya sah. Dan terhadap suluh macam itu, suluh muawadah, berlaku hukum jual beli. Maka seolah-olah dalam contoh tersebut si pendakwa telah menjual kepada terdakwa sebuah rumah yang dibeli dengan pakaian. Ketika dalam keadaan yang demikian itu, maka bagi pendakwa berlaku hukum jual beli di dalam berbagai kemaslahatan, seperti hak mengembalikan barang sebab terhadap aib atau cacat, dan tercegah mentasarufkan sebelum barang diterima. Jika pendakwa mendamai terhadap atas sebagian benda yang didakwakan, maka dinamakan hibah atau pemberian dari pihak pendakwa untuk sebagian benda yang ditinggalkan. Di dalam status hibah pemberian ini berlaku hukum-hukum hibah sebagaimana keterangan yang akan dijelaskan di dalam bab hibah. Dan perdamaian semacam ini dinamakan dengan suluh hatitah atau mengurangi. Tidak sah suluh hatitah dengan menggunakan lafaz jual beli untuk sebagian benda yang ditinggalkan, seperti bila terdakwa menjual benda yang didakwakan kepada terdakwa dibeli dengan sebagian benda itu. Nggih, cekap. Bismillahirrahmanirrahim. Suluh itu artinya damai. Di Quran ada ayat wasulhu khair, damai itu lebih baik. Dalam hadis disebutkan wasulhu jaizun, suluh itu boleh antara orang Islam, damai itu boleh, kecuali suluh yang menyebabkan yang haram jadi halal dan yang halal jadi haram. Damai itu baik, damai itu boleh-boleh saja, kecuali damai yang menyebabkan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Terus dalam muamalah Islam itu kedudukan akad ini kan sangat penting. Tapi hari ini akad itu nggak begitu diperhatikan. Tapi akad itu kedudukannya sangat penting, kejelasan. Nah, jenengan numpak ojek misalnya, Pak, tolong terne aku nang Maospati. Oh, nggih monggo. Niku akate napa? Niku secara fikih ada nggak wajib bayar? Yeah. Karena Anda mengambil manfaat numpak motor dia itu atas seizin dia, dan tidak ada akot-akotan perjanjian harus bayar. Beda dengan jenengan nyelinap masuk kapal delik, wajib bayar. Nanti akan berlaku kaidah al-adah muhakkamah. Kebiasaan itu diperhitungkan dalam penetapan hukum. Kebiasaan diperhitungkan dalam penetapan hukum. Enten WC umum, kencing 2.000, 3.000, mandi 5.000. Niku nek jenengan pengen mboten bayar, Pak, ampun nyelinap caranya. Kalau jenengan masuknya itu menyelinap, tak enteni
sing jaga paselena. Mlebu ngoten jenengan wajib bayar. Al-adah muhakamah, kebiasaan diperhitungkan dalam penetapan hukum. Carane niku izin jenengan. Mangke metune ini lho. Dina acara kita bahas akad-akatan ya. Pak, numpang, saya mau kamar mandi. Oh silahkan mas. Ini ada akad. Ini enggak wajib bayar. Tidak berlaku kaidah kebiasaan diperhitungkan dalam penetapan hukum. Kenapa? Karena ada izin. Sudah izin berarti kebiasaan enggak berlaku. Nah, jadi akad dalam Islam itu, dalam muamalah Islam itu posisinya sangat-sangat penting. Sewa rumah, sewa itu boleh dibatalkan ya? Sewa nggak boleh, aslinya nggak boleh, kecuali yang salah satu pihak ridho saja. Ini kadang-kadang terjadi ya, di Temboro misal harga kan naik cepat. Ini seseorang ini sudah terlanjur dulu akad sewa 3 tahun yang lalu, sudah sewa rumah per tahun berapa? Misal 6 juta misalnya, sudah akadnya sewa 3 tahun. Tapi ini orang-orang yang nggak paham nanti membuat cara, waduh ini rugi aku. Terus kadung disewa 3 tahun, per tahun cuman 6 juta. Tonggo-tonggoku saiki setahun wis padha 10 juta. Gimana nih caranya supaya orang ini meninggalkan rumah kita? Akhirnya dibikin cara-cara. Maaf mas, ini mau dipakai sendiri. Anak saya mau datang. Supaya apa? Orang ini pergi. Ketika pergi, atau mas mau dibangun dulu, mau dikeramik, ganti keramiknya, supaya penyewa yang awal ini pergi. Nanti setelah jadi keramiknya disewakan berikutnya sudah 10 juta per tahun. Gak boleh loh. Akad sewa itu sudah sekali disewa gak bisa dibatalkan. Sudah jenengan sudah menjual ke orang itu. Dulu Pak Lasmin tanya itu, mau beli mobil apa itu? Sudah akadnya sudah beli. Oh dia tapi baru dipanjeri. Itu hasilnya nggak bisa dibatalkan kecuali pihak yang lain itu. Mata nih. Ya terus kisah kita ini, perdamaian ini diawali dengan ada masalah. Nggak mungkin damai kalau sebelumnya tidak terjadi perselisihan. Mesti ada perselisihan, ada tuntut menuntut. Jadi sebelum akad suluh ini ceritanya ada tuntut menuntut. Ada satu pihak penuntut namanya mudda'i dalam bahasa Arab. Ada pihak yang dituntut namanya mudda'a alaih. Nah, di sini namanya terdakwa. Terdakwa. Dan ini akad damai ini baru sah ketika sebelum damai ini sudah ada pengakuan, namanya ikrar. Sudah ada pengakuan dari terdakwa. Pak Sabar, Pak Sabar ini belum bayar utang ke saya 10 juta. Berarti saya penuntut, panjenengan terdakwa yang dituntut. Saya sudah bayar, kata Pak Sabar. Beliau mengingkari tuduhan saya. Oh enggak, belum bayar. Mana bukti bayarnya, kata saya. Ini namanya terjadi tuntut menuntut. Lah, kalau
sebelum Pak Sabar ini mengakui tuntutan saya, kok saya langsung ujuk-ujuk ngomong, udah ini aja lah, jenengan bayar 4 juta saja. Tadi kan kita masih tuntut menuntut, saya menuntut, beliau masih ingkar. Langsung saya ngomong, udah 4 juta saja Pak. Nggih, mboten napa-napa. Enggak sah. Kenapa? Karena belum didahului adanya pengakuan. Berarti akan ada kedzaliman. Kalau sebetulnya Pak Sabar ini sudah bayar, kok saya suruh bayar lagi 4 juta, berarti beliau yang terzalimi. Ataupun sebetulnya memang belum bayar, 10 juta itu beliau belum bayar, terus saya hanya minta 4 juta, berarti saya yang terzalimi. Berarti supaya jelas masalahnya, sebelum damai harus dijelaskan dulu masalah sebetulnya itu seperti apa, yaitu dengan pengakuan. Baru setelah ada pengakuan sah akad suluh. Niki maksudnya suluh yang punya kekuatan hukum, maksudnya ya. Akad suluh yang punya kekuatan hukum. Tapi kalau sekedar damai-damai, yes, monggo. Tapi akad suluh yang punya kekuatan hukum dalam Islam itu baru sah ketika sudah ada pengakuan dari pihak yang dituntut, dari terdakwa. Dan pengakuan di mana? mengakui tuntutan saya ketika saya sama Pak Sabar belum bayar utang saya 10 juta. Terus beliau ngaku, ya memang saya belum bayar, tapi gimana ya, saya belum ada pemasukan ini, COVID ini, dagangan sepi misal. Ya udah 4 juta saja. Ini sah. Nah, harus sah. Ada pengakuan dari pihak yang pengakuannya perlu saksi, perlu apa sih? ya, kalau pengakuannya diperselisihkan ya nanti perlu saksi. Kalau nggak ada perselisihan tentang pengakuannya ya nggak diperlukan saksi. Kalau seperti itu, sebenarnya dia sudah merasa pengakuan sudah merasa bayar, tapi yang dibayar itu merasa belum terbayar. Nah, kemudian menjadi komplain. Apakah bisa dijadikan sebuah perdana atau sebuah mungkin mencari jalan tengah lah. Sekarang paruh ya, itu gimana? Apa yang terzalimi? Yang mana yang terzalimi? Ada satu pihak yang terzalimi nanti. Nah itu. Kalau bolehnya boleh-boleh saja kesepakatan. Tapi itu bukan suluh yang sah, yang punya kekuatan hukum yang sekarang sedang kita bahas ini. Itu bolehnya boleh-boleh saja. Tapi itu ada satu pihak yang terzalimi dan kita belum tahu siapa ini. Ada keharaman di situ. Ada keharaman karena ada yang terzalimi. Kan untuk orang mengaku itu kan susah juga. Nah, iya. Nah, tapi masih lebih mudah ya. Pengakuan memang susah, tapi masih lebih mudah daripada menghadirkan saksi. Saksi itu lebih sulit lagi. Sobi, nih, misal jenengan pernah menghutangi seseorang. Pernahkah hutang piutang antara Anda dengan seseorang itu ada saksinya? Pernah mboten jenengan? Sinten sing pernah, Sobi? Pernah? Nah, pernah. Paling kwitansi itu bukan saksi. Tapi kwitansi itu bisa mendorong orang untuk ngaku. Kalau ngaku nggih pun sama-sama seolah-olah ada saksi. Enggak pernah, jarang kula nggih bahas bab niki teng santri-santri nggih saya tanya, siapa yang pernah utang piutang ada saksi? Enggak ada. Udah ini aja, utang piutang dicatat. Yang pernah enggak? Jarang juga. Dulu saya pernah. Jadi masalah ada saksi nopo? Jadi tanah itu untuk jalan. Sebenarnya kalau
kalau mbah-mbahnya dulu itu masih hidup pun dia itu memang untuk jalan. Iya. Tapi karena mungkin orangnya ada ini, makanya pada zaman aku tidak masih di rumah itu bilang tanah ini sebagian ini dibeli banyak 300. Saking anaknya perempuan sama laki-laki. Nah kemudian setelah dia punya duit dan setelah bapaknya mati, yang pertama mati, ibunya mati, dan dia meninggal. Anak yang jadi saksi tadi. Dia meninggal. Terus sekarang saya kembalikan aja 300 loh. Nah seandainya itu saya ada di situ, langsung saya di sini. Kenapa? Karena dolimnya luar biasa. Dan kenapa dulu kok kamu pas orang-orang kamu rumah mau disita itu kok karena kamu nggak kasih duit sama bapakmu? Cilipan dulu, cilipan ini masih saudara ya, saudara mbahnya. Nah itu kan luar biasa ya. Dan dalam bicara sama istri saya, kalau sama saya ada, orang tidak Iya. saya sampai omongan itu menyakitkan. Nah kalau di rumah ya nggak usah beli mobil, nah itu kurang ajar itu. Jadi kurang ajar itu yang mau beli asli produksi kayak. Iya, masya Allah. Itu pengakuan ya. Iya. Ya, saksinya itu Dia sendiri. enggak, salahnya di situ. Harusnya saksinya itu orang lain. Dulu tuh asal istilahnya juga ada juga. Iya. Saat itu mau dibawa ke desa, nggak usah, cuma karena saya ibadah kok di soisin. Nah akhirnya belakang-belakangnya malah mobil kayak gitu lah. Masya Allah. Ya, makanya pelajaran dari kisah ini dan dari arahan Quran memang apa-apa ada saksi supaya di kemudian hari enggak timbul masalah. Ya, begitu ya. Suluh baru sah, punya kekuatan hukum mengikat ketika sebelum suluh sudah ada ikrar, pengakuan dari pihak terdakwa, pihak yang dituntut. Nah, kemudian kita bahas di sini suluh itu ada macam-macam. Kita ambil contoh lagi ya, satu, anggap saja perselisihannya dalam utang piutang. Yang satu pihak menuntut utang, pihak yang lain akhirnya ngaku. Tapi kesulitan bayar, akhirnya damai suluh. Ya, suluh ini ada beberapa macam. Yang pertama namanya suluh ibrok. Ibrok itu pembebasan. Misalnya tadi dibaca ada orang punya piutang 1.000. Dan kita mau 1.000 rupiah ya. Ini adalah Arab, 1.000 dirham harusnya. 1.000 rupiah jadi emen. 1.000 dirham atau 1.000 dinar, 4 miliar 1.000 dinar. Ada orang punya piutang 1.000 dirham misalnya, yang dituntut bayar gak mampu, akhirnya bilang ya udah bayar 500 saja. Jadi seolah-olah beri saya 500 yang lain tak bebaskan. Membebaskan itu namanya ibrok. Akhirnya disebut suluh ibrok, suluh pembebasan. Wis bayaran separone baik, wis bayaran sepertiganya saja, itu namanya ibrok, suluh dengan cara membebaskan sebagian. Nah, hukumnya seperti hukum pembebasan. Pembebasan ini buatan boleh ditarik kembali, Pak. Beda dengan pemberian ya. Pemberian ini, barang ini mau saya kasih si fulan. Bapak-bapak jadi saksi semua ya. Ini mau saya kasih kepada si fulan. Tolong diantar. Dalam perjalanan nganter tak tarik, enggak jadi. Boleh? Boleh. Karena akadnya hibah, pemberian. Selama barang yang diberikan belum sampai di tangan orang yang diberi, masih boleh ditarik kembali. Ini hukum hibah. Ini macam-macam akad ini dan hukumnya yang khas masing-masing, maka kita harus belajar ini.
Beda dengan pembebasan, sekali terucap nggak bisa ditarik. Tak bebaskan utangmu. Rasido, oke ya, eman-eman, nggak boleh secara hukum, nggak boleh. Sudah terlanjur terucap tak bebaskan, ya sudah, nggak bisa ditarik kembali. Begitu ya, ini suluh ibrok, suluh pembebasan. Sekali terucap, wis bayaran setengahnya saja. Ya setengah, tidak bisa ditarik kembali. Kemudian yang kedua ada suluh muawadhah, minta ganti. Tadinya haknya berapa tadi? 1000 dirham. Tapi wis bayaran nganggo kebunmu kuwi. Udah kamu bayar pakai mobilmu itu saja. Ini namanya suluh muawadhah. Haknya berupa barang A tapi minta ganti barang B, itu namanya suluh muawadhah, suluh gantian. Lah suluh muawadhah ini hukumnya seperti hukum jual beli. Boleh dibatalkan nggak jual beli? Kalau ada cacat boleh. Kalau masih dalam majelis ada khiyar majelis, ada khiyar syarat. Tapi tak tanya istri saya dulu nanti, mau nggak piutang 1000 dirham ini diganti dengan tanah itu? Saya minta waktu 2 hari. Kalau istri saya mau menerima, ya sudah, oke. Tapi kalau istri saya nggak senang, ya nggak jadi. Boleh seperti ini, suluh muawadhah, karena hukumnya seperti hukum kenapa Pak? Jual beli. Haknya A minta ganti B, seolah-olah menjual A dibayar dengan B, seperti jual beli. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke. Kemudian ada lagi namanya suluh hibah. Oke, suluh hibah. Misalnya yang dituntut itu rumah plus tanahnya. Kadang-kadang terjadi Pak, kita punya tanah di tempat jauh sana, terus ditempati orang, nempatinya itu sudah tahun-tahun. Itu makanya angel, narik kembali itu angel yang biasanya. Kembalikan sulit ya memang, tapi angel kok. Akhirnya diantara solusinya suluh hibah. Suluh hibah itu pripun? Kita menuntut sebagian saja. Ya sudah, silahkan rumahnya kamu tempati, saya kebunnya itu tak minta lagi oleh saya. Ya, oke. Nah, ini namanya suluh hibah. Yes. Jadi meminta sebagian hak, yaitu tanah kebun tadi, terus menghibahkan rumahnya. Hukumnya seperti hibah. Hukumnya seperti hukum hibah. Enggak dihabisin aja tuh. Ya gimana habisnya? Kan itu kan misalnya kita pernah kan mempertahankan hak namanya. Itu enggak damai, kita sedang membahas damai. Kita sedang membahas perdamaian. Kalau ngotot bisa nih. Kalau bahas-bahas ngotot-ngototan, maksudnya terus bersiteru sampai ke pengadilan nih nanti. Kalau kita nggak punya saksi kita kalah. Karena rumah itu sedang dia kuasai. Rumah itu sedang dia kuasai. Dia sedang menempati situ, barang-barangnya ada di situ. Kita menuntut kok nggak punya saksi atau nggak punya bukti yang bisa membuat dia ngaku, kita kalah. Kalau buktinya sertifikat misalnya bisa dong? Bisa, jadi bisa. Jadi nggak damai jadinya perang. Nggak damai. Buktinya sertifikat itu tasik butuh pengakuan dia. Bukan satu bukti yang sah kalau dalam Islam. Hanya sekedar sertifikat tanpa ada saksinya, itu bukan
meskipun sertifikat namanya dia. Nggih. Cuman nanti kalau setelah ada sertifikat terus ngaku ya, pengakuannya ini yang diakui dalam Islam. Ngaku kalahnya nih, delok iki, mosok kamu masih mau ingkar bagaimana nih sertifikatnya atas nama saya resmi. Iya Pak, nah, akhirnya gitu. Nah, kalau sudah iya Pak, kalah dia. Tapi kalau hasilnya sekedar sertifikat tanpa ada saksinya, bukan merupakan satu bukti yang sah dalam Islam. Makanya sertifikat itu ada saksinya. Yang bikin sah ya saksinya nih. Ya. Yang bikin sah bukan sertifikatnya, tapi ada saksinya di situ. Nanti ketika saksinya itu dihadirkan, keduanya bersaksi, ya itu baru bukti yang sah dalam Islam. Ada pertanyaan? Oke, monggo. Saya pernah bertanah ke A, saya bertanah ke B. Dan B ini mewakafkan tanah tersebut kepada C. Kemudian C ini mau ngurus sertifikat, karena sertifikatnya tadi belum dibalik nama. Dan B ini sudah menyerahkan sepenuhnya urusannya ke C tadi. Akhirnya C datang kepada saya karena sertifikat susah diurus. Maka kamu bagaimana kalau kamu saja katanya kamu hibahkan dari A ke C. Katanya karena seperti itu nanti sertifikatnya bisa diurus dan cepat keluar. Itu sakti tadi. B sudah menyerahkan sepenuhnya yang wakafkan ke C. Beberapa tinjauan, aslinya wakafnya sudah sah. Untuk sahnya akad itu nggak perlu sertifikat, nggak perlu saksi, nggak perlu. Jadi wakafnya B ke C ini sudah sah. Wakaf yang sah selamanya tidak bisa ditarik kembali. Cuman untuk keperluan pengurusan sertifikasi untuk mengamankan hak biasanya dibikin lah cara-cara supaya niku guys pembahasan lain niku urusan surat menyurat. Tetapi sama sekali seandainya keluar sertifikat hibah, wakafnya itu tidak berubah status menjadi hibah, tetap hukumnya wakaf dari B ke C. Wakaf itu nggak boleh dijual. Misal C wafat, nanti tibalah ahli waris, didol, haram dan tidak sah. Nah, masalahnya kalau sertifikatnya hibah, itu makanya samarin ahli warisnya C nggak tahu cerita yang dulu. Akhirnya dikiranya hibah. Kalau hibah berarti miliknya C. Ketika C wafat jadi miliknya ahli waris. Milik boleh dijual. Kalau wakaf kan nggak dimiliki. Barang yang sudah diwakafkan itu terlepas, kepemilikan manusia itu lepas, miliknya kembali ke Allah. Barang ini hanya bisa dimanfaatkan sesuai niat yang wakaf. Pun titik, mboten saged diudik-udik selamanya. Hatta yaumil qiyamah. Ngoten. Dan niku ana masalah biar mudah keluar suratnya niku permainan-permainan saja supaya memudahkan mengamankan hak. Cuman yang dikhawatirkan ketika status sebetulnya itu wakaf, tapi kok suratnya itu hibah, kemudian hari mungkin saja memicu timbulnya masalah. Madan. Ini satu bencana mas sebenarnya juga ada kejadian yang itu. Si A pinjam sejumlah uang kepada si B dengan alasan A ini nanti uang itu bukan untuk dia, saya pinjam atas nama C. Jadi nanti yang pakai C.
dengan kepercayaan dan rasa hormatnya si B kepada si C dan juga rasa kepercayaan si B kepada si A. Akhirnya ngasih. Akhirnya ngasih. Jadi si B tidak tahu benarkah A ini nanti uang pinjaman diserahkan pada si C atau tidak, atau mungkin dipakai berdua, atau mungkin bisa jadi dipakai sendiri. Hanya dasar kepercayaan dan rasa hormat dan kasih. Nah, di suatu saat dalam tempoh waktu yang sekian tidak terjadi sebuah pembayaran jumlah tersebut. Nah, ini suluhnya perdamaiannya seperti apa? Perdamaiannya yang pertama ngaku si A. Si A bisa jadi pengakuan yang dulu awal kata dulu juga kan sampai saya itu dulu dibalik ini kok. Itu pun ngaku berarti. Ya pura-pura ada dia pinjam. Cuman digawe kae. Digawe. Itu kebenarannya kita masih belum tahu. Akhirnya ya sudah. Sistem itu ya wes tak ikhlasnya bersama ini. Nah itu nanti yang terdolimi siapa? Seandainya benar itu dipakai duit, suruh bayar sekian, atau mungkin diikhlaskan dan sebagainya. Ini suruhnya nanti kan tetap ada yang di. Ya tapi ketika si A sudah ngaku, nih, dan B terus yowes bayaran semene ya pun sah suluhe. Yang terdolimi ya jelas B, karena si A dan C, A yang terutama A nih, C kan nggak tahu yang akad dengan B, akad utang piutangan A dengan B. Utang niku kita punya harta, ditagih kok mboten bayar itu dosa. Zulmun matlul ghaniyi zulmun, hadis Nabi. Menunda bayar hutang bagi orang yang sebetulnya mampu, punya harta, bukan punya duit nih. Harta niku mboten mesti rupa duit. Sawaya mbok aku ora duwe duit ya urung iso bayar, dolen menan. Kedae dolen sebagian untuk bayar hutangmu karena sudah ditagih. Maknanya sudah ditagih itu sudah jatuh tempo berarti. Nggih. Niku suluhnya sah. Nggak bisa ditarik lagi. Di kemudian hari kalau B nggak situ aku nuntut kabeh, nggak bisa sudah, karena dia sudah suluh. Tetapi dia yang terdolimi, yang mendolimi ya yang utang, karena nggak mau bayar, sedangkan punya harta. Suluhnya bisa suluh ibro, bayar separuh, bisa suluh muawadah, guys gantian mobilmu mbak mau bayar. Oke. Itu malih. Yang dinamakan hibah itu apakah seperti ini? Saya punya tinggalan tanah, kemudian saudara ketiga, kemudian bagian saya berikan kepada adik saya. Itu hibah, apakah hibah? Hibah. Jenengan bersaudara dapat warisan. Terus bagian saya tak kasihkan adik saya, hibah. Sah. Harus tanda tangan. Nah itu tadi, untuk sahnya akad tidak butuh tanda tangan, tidak butuh saksi, tidak butuh tulisan. Omongan ini pun sah. Omongan saja ini, akad-akad tadi omongan, yang penting akidah ini ada ijab qabul ini pun sah. Bila adanya tulisan, adanya saksi itu untuk mengamankan akad itu. Sunnah ini, adanya tulisan, pencatatan, adanya saksi. Ayat terpanjang di Quran ini bahas ini di Al-Baqarah akhir nih bang. Ini pun sah, jenengan ngomong ngoten niku pun sah. Bedanya hibah sama pemberian apa? Tadi Sama, hibah, hibah dengan pemberian sama. Hibah itu pemberian. Itu nanti seperti yang kata Ustaz tadi, itu sebut agama sah. Tapi nanti seandainya Pak Sabarnya punya anak, kemudian tidak dikasih tahu anaknya, Lah, itu nanti akan bagaimana?
masalah nih. Jadi Ini masalah nanti yang kalah yang yang bangga dari kalau kita ada pasti kalah. yang kalah yang diberi hibah kalah ya. Karena pasangan yang ditahu anaknya. Kalau teman sudah dihibahkan, kalau tidak seperti itu nanti kalau pengantin apa kita? Kalau belum disertifikatkan oleh Ya. Sertifikat harus ada pemberitahuan kan. Kalau sertifikat itu harus ada saksi yang berani. Kalau tanpa itu nanti kalau pengantin tetap kalah. Iya, iya. Ya, ini kita beri guna fungsinya catat mencatat dan saksi. Ya. Jadi itu sering terjadi. Nah, dan kula wonten rencang teng desane niku Kakang Adi rebutan warisan santet menyandet. Ya, luar biasa padahal nggih mboten gede. Nah, desa teng desa nih. Kayak gitu, panas urusan tanah, panas. Ada kasus itu di Kecamatan Barasan itu saudaranya itu ada 7 anaknya itu baru juga kalau belum masalah itu 200 lebih. Iya. Kemudian ya waktu itu salah satu saudara tidak dikasih tahu, akhirnya terjadi sampai sama Mahkamah Agung itu. Iya, masalah. Akhirnya untuk membayari pengacara sampai habisnya tuh tinggal 400 juta, 50 juta. Tinggal 200 juta itu bayari pengacara. Ketika berjalan menyelamatkan cari pengacara. Jadi menang itu akhirnya cuma 50 juta dibagi 7. Jadi itu 10 tahun tadi, 10 tahun belum selesai. Jadi tidak semudah itu untuk masalah tanah. Iya. Itu pun gengsi ini teman. Jadi menang gengsi. Iya. Tidak boleh selamanya. Tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa diwariskan. Oke, kasusnya ada orang melaporkan ke pondok karena tempatnya yang diwakafkan itu masjid dan jauh dari pondok tadi, maksudnya untuk lebih bermanfaat kalau untuk melibatkan pondok tadi, ini tadi yang wakafnya dijual aja untuk diberikan untuk kalian tanah kekuasaan, tak boleh juga. Tidak boleh menzakat. Makanya harus hati-hati wakaf. Dia di satu sisi nggak bisa diusik. Aku kepengen ini tak wakafkan untuk pondok karena bayangannya saya pengen tanah saya jadi pondok. Ini untungnya wakaf di sini nggak bisa, seorang pun nggak akan bisa merubah. Tapi nanti kerugiannya sempitnya nek ora payu pondok itu mereka. Betul ya? Di luar peruntukan yang orang yang laporkan tadi juga nggak haram. Misalkan yang lapor ini dia untuk masjid atau pondok ternyata untuk keperluan yang lain. Iya. Nggak boleh, harus sesuai dengan syarat dari orang yang wakaf dulu. Ini untuk pondok ya. Pondok. Untuk pondok itu masih umum ya, untuk pondok ini. Dibangun pondok atau untuk maslahat pondok. Bisa jadi untuk maslahat pondok. Tanduri makanya hasilnya kalau dijual dapat uang ya larikan ke pondok. Oke. Sekam ya? Baca kan. Disewakan kan bisa. Dibangun disewakan. Untuk pondok. Untuk pondok. Boleh. Sebenarnya atau jam sekarang sami lelah nanti hari banyak nih. Iya. Ada deh. Mugi manfaat makbul barokah amin. Lumeber ngatas dugi anak putu ngatas ahli-ahli ilmu. Subhanallah bihamdihi subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.